Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal kulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwatillah rahmatullah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Senin yang pertama, Senin Ganjil. Kajian kita adalah dari kitab Al-Kabair, dosa besar-besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Dan hari ini insyaallah kita masuk dosa besar yang nomor ke-8, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah taala al-kabirah at-taminah, dosa besar ke-8, aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan harta anak yatim secara zalim. Siapa itu anak yatim? Definisi anak yatim menurut syariat, yatim itu definisinya adalah man mata abuhu walam yablugh, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan anak itu belum balik. Jadi anak ditinggal mati bapaknya dan anak itu belum balik. Kalau sudah balik maka tidak lagi disebut yatim. Jadi yang meninggal ayah kandungnya. Ada kalanya anak yatim itu kaya, punya harta, mungkin dapat warisan atau mungkin dapat pesangon milik orang tuanya yang meninggal dunia, atau mungkin dapat bulanan, yaitu apa? Bulanan itu peninggalan ayahnya, pensiun. Bagaimana menyikapi harta anak yatim itu? Di sini akan dijelaskan termasuk dosa besar adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Berarti ada cara zalim, ada cara tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Surat An-Nisa ayat nomor 10. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sama dengan apa di situ? Sama dengan memasukkan api ke dalam perutnya. Ya, sama dengan
dan nanti dibakar di neraka. Nanti kita bahas seperti apa contoh memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim dan dengan cara yang tidak zalim. Kemudian di situ dibawakan pula hadis Rasulullah SAW, ayat lagi surat Al-An'am 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Jadi gak boleh makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tapi dikelola dengan cara yang baik. Anak yatim masih umur 1 bulan, bapaknya meninggal dunia dan dia dapat warisan 1 miliar. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dia umur 1 bulan dapat warisan 1 miliar. Maka yang mengelola harta anak yatim itu harus amanah. Di sini dikatakan jangan mendekati kecuali dengan cara yang terbaik. Di antara cara terbaik, uang 1 miliar itu diputar dengan perputaran yang menguntungkan dan tidak merugikan. Karena kalau harta itu disimpan saja tidak diputar, maka tiap tahun kena zakat. Walaupun anak kecil bayi umur 1 tahun, kalau dia punya uang kena zakat. Zakat ada istilah nunggu balik dulu, karena zakat hubungan dengan orang lain. Sekarang kalau kena zakat tahun pertama, tahun kedua, sampai anak itu umur 15, kena zakat berapa tahun? 15 tahun. Berapa terpotong hartanya itu? Ya, bisa-bisa hartanya tinggal sedikit, sehingga yang mengelola itu dianjurkan untuk yang bagaimana hartanya itu dikembangkan, tapi dengan cara yang dia menjamin menguntungkan dan tidak merugikan, sehingga harta itu bukan malah berkurang tapi tambah berkembang. Kemudian berikutnya lagi di situ dibawakan hadis Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat wa dzakara minha aklu malil yatim. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Sudah kita bahas, di antaranya salah satunya adalah makan harta anak yatim. Lalu ada keterangan dari Az-Zahabi rahimahullah taala. Saya bacakan dulu keterangannya. Dan setiap wali yang miskin dari seorang anak yatim yang makan dengan cara yang baik dari harta anak yatim tersebut, maka tidak apa-apa atasnya. Sedangkan apa yang lebih dari batas kepatutan, maka itu harta yang haram, yang tidak ada keberkahannya. Dan kepatutan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikenal dalam adat tata krama di tengah masyarakat mukmin yang tidak disertai dengan tujuan-tujuan yang keji. Jadi kan ada wali anak yatim yang mengasuh anak yatim. Ada kalanya dia itu orang yang fakir, orang miskin. Dia mengasuh anak yatim ini, dia butuh apa? Butuh waktunya, tenaganya, sehingga dia tidak bisa kerja gara-gara sibuk ngatur anak yatim ini. Maka dia boleh ngambil harta anak yatim sekedarnya. Jadi ibaratnya dia itu kayak pembantu rumah tangga lah, dapat gaji kan. Karena dia kerja, dia berusaha, dia ngopeni anak yatim ini, waktunya habis untuk anak ini, sehingga dia tidak bisa kerja. Maka dia boleh terima seperti gaji dari harta anak yatim itu, tapi dengan cara yang sewajarnya, dengan cara yang sewajarnya. Para ulama menjelaskan, seandainya anak yatim itu punya harta, ini dari Fadilatul Syekh Dr. Al-Munajjid hafizahullah taala. Anak yatim punya harta, dia kaya, dapat warisan 1 miliar, atau mungkin dari negara menyantuni anak yatim, tiap bulan dia dapat santunan dari negara 1
Maka orang yang mengasuh harta anak yatim ini tidak harus membiayai dari uangnya dia. Dia boleh membiayai anak yatim dengan uangnya anak yatim itu sendiri. Jadi tidak harus uangnya dia. Jadi boleh uangnya anak yatim itu, ini uangnya dia untuk kebutuhannya dia. Nah, itu boleh. Itu boleh. Itu masalah yang pertama. Ya. Jadi dia tidak harus ngopeni anak yatim itu dengan uangnya dia. Tapi boleh dengan uangnya anak yatim itu sendiri. Uangnya dia, anak yatim, untuk anak yatim itu. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang berikutnya lagi. Kalau seandainya walinya anak yatim itu membiayai dari uangnya dia pribadi, ya biaya dari dengan uang saya, gitu kan? Maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sang wali membiayai tanpa pamrih. Memang ini biaya dari saya, tapi saya tidak minta kembali. Saya nolong dia, saya bantu dia. Selesai kalau itu. Ya. Berarti dia tidak boleh ngambil dari harta anak yatim tersebut, karena dia memang membiayai dengan uangnya dia, dan dia niatkan bantu anak yatim itu. Dia niatkan uangnya itu memang hilang, tidak balik lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia biayai anak yatim dengan uangnya dia, tapi dia punya niat di hatinya. Nanti anak yatim ini kalau punya uang, ya saya minta balik uang saya. Jadi memang ada niat itu. Jadi dari awal memang niatnya adalah ini saya bantu dengan syarat, dengan catatan. Kalau dia nanti punya uang, ya ini harus dikembalikan ke saya. Maka tidak apa-apa, boleh itu. Dengan catatan dia nanti minta kembaliannya yang sewajarnya. Bahkan itu ada ayatnya di Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 6. Ya, Surat An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau walinya anak yatim itu orang kaya, orang cukup, maka kalau bisa jangan ngambil harta yatim. Ya udah cukup, dia kaya. Tapi kalau walinya itu orang fakir, ya butuh waktu, tenaga, pikiran mengelola anak yatim itu, maka boleh ngambil secukupnya, sewajarnya, menurut adat masyarakat yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ibu-ibu sekalian, karena anak yatim itu rawan untuk didolimi. Bahkan yang lebih bahaya lagi, anak yatim dieksploitasi. Dia mengumpulkan anak yatim untuk mengeruk hartanya orang. Yang senang ternyata adalah yang mengelola anak yatim, yang menikmati dia. Wah, ini luar biasa itu dosanya. Dan biasanya orang-orang seperti itu hidupnya itu celaka di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Karena dia dolim kepada anak yatim. Jadi hati-hati. Baik, saya kira masalah ini jelas. Nah, saya sambung lagi dengan keutamaan mengkafil anak yatim. Keutamaan mengkafil anak yatim. Fadhailu kafalatil yatim. Tadi telah dijelaskan, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan anak itu belum balik. Balik itu apa itu? Balik itu ada tanda, ada umur. Saya tuliskan ya. Tanda balik dan umur balik. Tanda balik 1. Inzalul mani. 2. Air mani. Yang kedua, tumbuh bulu keras di sekitar kemaluan.
Baik, itu tandanya balik. Laki perempuan sama. Yang pertama adalah inzalul mani, keluar air mani. Pokoknya keluar air mani itu sudah balik. Usia berapa saja keluar air mani dia balik. Kemudian nabatu sya'ril anak, tumbuh bulu keras di sekitar kemaluannya, itu juga tanda balik. Nah, kalau perempuan ada tanda lagi khusus perempuan, itu keluar darah haid. Jadi keluar darah haid berarti dia sudah balik. Kemudian kalau tidak ada tanda ini semuanya, maka umurnya 15 tahun, pakai penanggalan Hijriyah bukan Masehi. Jadi kalau ada tanda belum 15 sudah balik. Kalau tidak ada tanda maka ditunggu sampai umur 15. Sehingga kalau ada rumah yatim, panti asuhan yatim gitu kan, tapi anaknya gede-gede, sudah balik semua, itu berarti bukan panti asuhan yatim. Mereka tidak layak disebut sebagai anak yatim. Mungkin ditambahi saja panti asuhan yatim piatu dan du'afa, ya kaum du'afa, fakir miskin. Baik, itu definisi yatim. Dan mengkafil anak yatim ini termasuk ketaatan yang paling afdal, termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya dikasankan oleh An-Nawawi, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada istilah yatim kalau dia sudah mimpi, dan mimpi basah, dan keluar air mani. Islam sangat menganjurkan kita mengkafil anak yatim, kita berbuat baik pada anak yatim, dan kita memperhatikan anak yatim. Di sini saya tuliskan poin-poin, dan semuanya ada 12 poin. Poin yang nomor 1, jika kita ingin menjadi teman Nabi Muhammad SAW di surga, jadi ingin jadi temannya Nabi di surga, maka usahakan kita mengkafil anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahum syai'an. Aku dan orang yang mengkafil anak yatim di surga seperti ini, sambil beliau yang mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan didekatkan ini. Aku di surga dan orang mengkafil anak yatim seperti ini. Artinya dekat sekali. Mereka akan menjadi temannya Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ada redaksi yang berbunyi riwayat Imam Muslim, kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara bis sababa wal wusta. Orang yang mengkafil anak yatim, baik anak yatimnya atau anak yatimnya orang lain. Jadi tidak harus anak yatimnya dia, boleh anak yatimnya orang lain. Yang penting anak yatim. Aku dan dia di surga seperti ini. Ya. Di sini ada redaksi tambahan, tidak harus anak yatim dia, boleh anak yatimnya orang lain. Yang penting pokok anak yatim. Tentu kalau anak yatim dia ganjarannya double, ya, termasuk menyambung silaturahim. Apa itu mengkafil? Maksudnya apa sih mengkafil itu? Definisi mengkafil itu apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan kafilul yatim, yang dimaksud pengkafil anak yatim itu adalah al-qa'im bi umurihi min nafaqah wa kiswa wa taqdim wa tarbiyah wa ghairi dzalik. Yang dimaksud mengkafil itu adalah yang mengurusi anak yatim itu, mulai dari nafkahnya, ya, pakaiannya,
kemudian pendidikannya, kemudian adabnya, dan yang selain itu. Jadi kafil itu maknanya lengkap ibu-ibu. Jadi dia benar-benar mengayomi anak yatim, sandang, pangan, papan, plus pendidikannya, plus adabnya, ya. Jadi kayak anaknya sendiri itu baru disebut sebagai mengkafil anak yatim. Jadi bukan membantu anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, Asyura, ngasih uang anak yatim 100.000. Itu bukan mengkafil namanya, yaitu bantu, menyantuni. Jadi mengkafil itu total, dia benar-benar menganggap seperti anaknya sendiri, sandang, pangan, papan, pendidikannya, adabnya, dan seterusnya. Lalu kata Imam An-Nawawi, wa hadhil fadilah tahsulu liman kafalahu min mali nafsihi aw mali yatim di wilayah syar'iyyah. Keutamaan ini, pengkafil anak yatim ini bisa didapatkan oleh orang yang mengkafil dengan hartanya dia. Saya mengkafil anak yatim dengan harta saya. Itu macam di sini. Atau hartanya orang lain. Tapi dia adalah wali yang syar'i. Dia walinya anak yatim dan dia dapat bantuan harta untuk anak yatim. Lalu dikelola harta itu dengan sebaik-baiknya untuk ngayomi anak yatim itu, dan dia masuk walaupun uang bukan punya dia. Ya, walaupun uang bukan punya dia. Karena itu bantu anak yatim, rumah yatim, walaupun uang bukan punya dia, itu fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Tapi dengan catatan harus benar-benar amanat ibu-ibu. Amanat ya, harus keuangannya itu jelas, uang masuk dari mana, uang keluar kemana, 1 rupiah pun harus ada laporannya. Bukan laporan ke manusia, laporan ke Allah. Manusia kita nggak butuh laporan, yang penting laporan ke Allah itu. Kita siap bertanggung jawab atas semuanya. Kalau laporan manusia bisa diatur kan, ya, keuangan bisa diatur. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin jadi temannya Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi temannya Nabi Muhammad SAW. Artinya kedudukan sangat tinggi di akhirat. Kemudian, lah ini ibunya anak yatim. Ini untuk ibunya anak yatim. Wahai ibunya anak yatim, suaminya meninggal, dia janda, ada anak-anak yatim. Lalu dikatakan di sini, kamu ingin masuk surga lebih dahulu, ada caranya. Ini khusus untuk ibunya anak yatim. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ibnu Hajar mengatakan warwatuhu la ba'sa bihim, para perawinya tidak ada masalah. Jadi hadis bisa dijadikan sebagai hujjah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ana awwalu man yuftah lahu babul jannah." Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan untukku pintu surga. Kan pintu surga tertutup kan? Nabi datang minta dibukakan, baru dibukakan. Nabi masuk dulu. Illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni fa aqulu laha ma laki wa man anti. Ketika aku mau masuk, tiba-tiba ada orang perempuan mau masuk bareng saya. Enggak mau kalah dia. Ya. Ini di antara maknanya dia mau masuk bareng saya atau mau masuk di belakang saya langsung. Jadi ingin segera masuk surga bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Lalu aku tanya perempuan itu, ada apa kamu ini? Siapa kamu ini? Ya, istilahnya, kok berani-beraninya kamu cepat-cepat mau sama-sama. Lalu dia bilang, ana mar'a wa'adtu ala aitami. Aku adalah seorang perempuan yang rela tidak nikah lagi setelah suamiku meninggal demi untuk ngasuh anak yatim ini. Jadi dia rela untuk tidak nikah lagi demi untuk ngasuh anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya itu. Dan ini oleh para ulama diberi syarat kalau tidak khawatir fitnah. Ya. Kan perempuan itu kondisinya beda-beda ibu-ibu ya. Ada perempuan begitu ketika suaminya dia berhasrat tapi nikah lagi. Kalau tidak masuk fitnah, nah ya tidak apa-apa nikah aja. Kalau dia tidak khawatir fitnah, dia sibuk ngurus ini, saya tidak mikir nikah lagi, saya tidak mikir suami lagi, saya hanya mikir anak saya ini, saya mikir bagaimana membesarkan anak-anak ini.
bagaimana mendidik anak-anak ini, dan dia rela berkorban tidak nikah lagi demi anak-anak yatim itu. Wah, ini masya Allah, ini nanti dia akan masuk surga ya bareng Nabi. Ya, tidak mau kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi dia itu tidak khawatir fitnah. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ibu ini jangankan nikah lagi, dandan aja tidak sempat, karena sibuk ngurusi anak yatim, tidak sempat bersolek, karena sibuk ngurusi anak yatim, tidak memperhatikan keadaan dirinya. Baik, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, as-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im la yaftir wa kas sha'im la yuftir. Orang yang berusaha membantu janda yang dia itu meninggalkan anak-anak yatim, janda yang dia itu yang punya anak yatim, dan orang yang berusaha bantu fakir miskin, dia berupaya, maka ganjarannya seperti orang jihad fi sabilillah, seperti orang yang selalu sholat malam, nggak pernah berhenti sholat malamnya, seperti orang yang selalu puasa, tidak pernah berhenti dari puasa. Itu berupaya membantu janda. Kalau ada janda identik dengan anak yatim atau fakir miskin. Kemudian yang keempat, kadang kita merasakan hati ini keras. Bagaimana cara mengobati hati yang keras ini? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya dihasankan oleh Ibnu Hajar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala bercerita, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, hatiku keras ya Rasulullah. Beri saya obat. Ini hati saya keras ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Kata beliau, "Idza aradta an yalina qalbuk fa at'im al-miskin wamsak ra'sal yatim." Kalau kamu ingin supaya hatimu lembut, tidak keras lagi, amalannya adalah beri makan orang miskin dan kamu usap kepalanya anak yatim. Ya, kamu cari anak yatim. Jadi kita ini perlu, ibu-ibu harus tahu anak yatim keluarga saya itu siapa saja. Karena nanti kita sensus anak yatim keluarga saya, keluarga kita dulu. Oh, bulan. Anak yatim yang di kampung saya. Dan kadang kita perlu nanti anak yatim itu dilus-lus kepalanya. Bahkan kalau kita ngelus-ngelus kepala sambil merenung, kan sudah nangis kita. Ya. Maksudnya dilus kepalanya, bukan dilus kepalanya saja, uangnya juga keluar itu. Ya, jadi mana uangnya keluar? Dilus kepalanya, ya Allah, kasih uang berapa, 50.000, 100.000, atau ibu beli coklat yang enak, apa? Coklat yang enak itu apa? Mungkin kelas-kelas biasa, mungkin apa? Ya pokoknya senengannya anak-anak lah. Kita kasih lus-lus sama dia, kepalanya sambil bayangkan, ya Allah, kasihan bapaknya meninggal dunia. Anak lain punya bapak, anak lain itu ya kalau sore nunggu bapaknya pulang. Anak lain biasa jadi jalan-jalan bapaknya, dia tidak punya bapak, kasihan. Itu lembut hati, bahkan air mata bisa terlinang. Itu diantara cara melembutkan hati, memberi makan orang miskin dan mengusap kepalanya anak yatim. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin bisa melewati kesulitan pada hari kiamat nanti, hari kiamat banyak kesulitan, banyak jalan menanjak. Di antaranya adalah kita berbuat baik kepada anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 15. Falaqataha mal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Jadi di antara cara kita bisa melewati kesulitan hari kiamat
adalah memberi makan anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, apalagi anak yatim yang ada hubungan kerabatnya dengan kita. Kemudian poin yang nomor ke-6, bagaimana para salafus saleh sangat mengagungkan permasalahan anak yatim ini. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Sahabat Abdullah ibnu Umar tidak memakan makanan kecuali di meja makannya harus ada anak yatimnya. Wah, ini masya Allah ibu-ibu. Saya tidak mau makan kecuali di meja makan saya ada anak yatim. Nah, berarti ada petugas yang selalu mencari anak yatim. Pokok lek aku makan harus ono anak yatim di sebelahku. Nah, ini masya Allah ya. Ini bisa kita tiru. Itu riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menceritakan biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal sebagai khalifah yang adil. Ceritanya, kharaja ibnu lahu wa huwa shaghirun yal'abu ma'al ghilman fashajjahu sabiyyun minhum. Umar bin Abdul Aziz punya anak kecil yang anaknya keluar main-main sama anak-anak. Lalu ada anaknya orang lain memukul kepalanya sampai kepalanya itu bocor. Bayangkan ini ibu-ibu ya, anaknya khalifah kepalanya dibocorkan oleh anaknya orang biasa. Kemudian fahtamalus sabi alladhi syajjabnahu wa ja'u bihi ila Umar. Anak yang kepalanya melukai anaknya beliau itu dibawa. Ini loh anaknya, ini loh pelakunya yang melukai anakmu sampai kepalanya bocor. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Perempuan mengatakan, innahu bani wa innahu yatim. Ya. Wahai Amirul Mukminin, itu anakku dan dia anak yatim, tidak punya apa-apa. Begitu kena kata-kata dia anak yatim, langsung Umar bin Abdul Aziz langsung kutuk ibu-ibu. Wis langsung proses anak yatim mau diapakan. Jadi sekarang pertanyaannya berubah. Alam atau fitiwan, apakah anak ini dapat tunjangan dari pemerintah saya? Dan juga khalifah dapat tunjangan tidak anak ini? Tidak dapat tunjangan. Wah, tambah lagi ada sabar petir. Kata beliau, "Faqtuhu fid dunya." Beri tunjangan anak ini yang banyak, ini anak yatim. Ya. Jadi bukan dihukum, bukan dibales, tapi malah diberi tunjangan. Karena apa? Anak yatim. Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz namanya Fatimah mengatakan, "Kamu ini bagaimana wahai suamiku? Dia sudah melukai anak kita. Jangan-jangan nanti mau melukai lagi, diulangi lagi nanti." Ya. Beliau marah kepada istrinya. Wahai innakum afzaqtumu. Kamu ini bagaimana? Jangan nakut-nakuti dia kamu ya. Ini anak yatim, jangan ditakut-takuti, jangan diacam-acam kayak gitu. Subhanallah. Jadi betapa para salafus saleh itu sangat apa? Menghormati anak yatim. Iki arek yatim saken gak duwe bapak. Arek liya duwe bapak. Anak lain itu ada yang mencukupi, yang menghidupi, dia siapa terus? Anak-anak lain itu kalau di rumah ada yang kasih sayang dari orang tuanya dua, ini cuma satu, orang tuanya ibunya saja. Ia tidak dapat dari bapaknya. Kemudian yang kedelapan, ini kisah dari seorang ahli hadis Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, da'a Umairah ibnu Abi Najiyah yatiman wa at'amahu wa saqahu wa dahana ra'sahu. Ada satu orang namanya Umairah ibnu Abi Najiyah, undang anak yatim. Anak yatim diundang, kasih makan, kasih minum, rambutnya dikasih minyak. Jadi diundang makan-makan yang enak, minum-minum yang enak, rambutnya diminyaki. Pokoknya dimuliakan anak yatim itu. Padahal anak yatim cuma satu. Ya. Setelah itu, waqala Allahumma asyrik walidayya fi hada.
Terus dia berdoa, ya Allah, berikanlah pahala seperti ini untuk ibu bapakku ya Allah. Ini kan berpahala kan? Mudah-mudahan ibu bapakku dapat pahala dari ini juga ya Allah. Sementara ibu bapak sudah meninggal dunia. Fanama faraqa fi naumihi abawaihi wa ma'ahum dzalika al-yatim. Ya fulani ya bunayya a'dhamu baraka hadzal yatim alaina. Ma a'dhamu baraka hadzal yatim alaina. Yang tidur, yang mimpi ketemu bapak ibunya yang sudah meninggal dunia. Bapak ibunya datang sambil bawa anak yatim tadi. Ya. Lalu bapak ibunya mengatakan, wahai putraku, alangkah besar barokah anak yatim ini untuk kita. Padahal kamu cuma apa? Kamu cuma undang dia, ngasih makan dia, ngasih minum dia, dan kamu kasih minyak rambutnya. Cuma gitu aja. Lalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bapak ibuku ikut dapat pahala di sini. Ternyata langsung sampai di kuburannya pahala itu. Bapak ibunya ada yang bilang, wahai putraku, alangkah besarnya barokah anak yatim ini untuk kita. Dan ini adalah motivasi supaya kita perhatian kepada anak yatim. Yang ke-9, kita ini 9 apa 9. Yang nomor 1 tadi hadits Nabi. Yang nomor 2 juga hadits Nabi. Yang nomor 3 hadits Nabi. Yang nomor 4 hadits Nabi. Yang nomor 5 ayat Al-Qur'an. Yang nomor 6 kisah sahabat Abdullah bin Umar. Yang nomor 7 kisah Umar bin Abdul Aziz. Yang nomor 8 kisah yang baru saja. Kenapa? Yang nomor 8 kisah yang baru saja Umayyah bin Abi Najiyah. Kenapa? Nomor 8. Yang tadi nomor 8. Kisahnya Umayyah ibnu Abi Najiyah. Itu yang nomor 8. Kemudian yang nomor ke-9, kita ini sering ditolong oleh Allah karena kita nolong orang itu. Kita ini jangan merasa menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, menjadi orang pintar dan seterusnya karena kita hebat, bukan. Karena apa? Karena kita nolong orang, karena kita dapat doa-doanya orang-orang itu. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, sahabat Sa'ad itu merasa dirinya punya kelebihan dibanding orang lain. Saya kok punya kelebihan kan, harta dan yang lainnya. Lalu dia bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya merasa diri saya punya kelebihan dibanding orang lain. Apa kata Nabi? Ini kata Nabi ibu-ibu, dan ini ibu-ibu pegang ya, ini rahasia hidup sukses. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tiadalah kamu mendapatkan pertolongan dan tiadalah kamu mendapatkan rezeki kecuali berkat orang-orang yang lemah. Kamu itu ditolong oleh Allah, kamu diberi rezeki oleh Allah karena kamu perhatian kepada orang-orang lemah, karena kamu bantu mereka, karena kamu menyenangkan mereka, maka kamu pun disenangkan oleh Allah. Ini rahasia kita bisa jadi seperti ini, ibu-ibu. Jadi bukan karena kita hebat, tapi karena kita didoakan oleh orang lain, didoakan bapak kita, didoakan ibu kita, didoakan oleh orang-orang yang kita bantu. Ya, kita senangkan mereka, lalu mereka sholat tahajud, kita didoakan, ya Allah, dia telah membantu aku ya Allah. Didoakan, kita ditolong Allah, diberi rezeki Allah karena kita menolong kaum du'afa. Ya. Ada kalanya orang itu tidur, ibu-ibu. Dia tidur, yang doakan dia banyak karena dia sering bantu orang. Si fulan tukang sapu doakan dia, si fulan membantu rumah tangga doakan dia, si fulan ya tukang parkir doakan dia, si fulan tukang becangan doakan dia, karena dia selalu bantu mereka. Alangkah senangnya kita jadi orang seperti itu. Jadi hidup terus fokus menebar kebaikan. Kemudian yang ke-10, tentang pentingnya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Wabil khusus kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ada hadis Rasulullah SAW sahih, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat penyayang, mereka disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepadamu.
sayang kepada anak yatim, nanti kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak punya sifat sayang, maka kita tidak akan disayang oleh Allah. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya sifat penyayang, dia tidak akan disayang. Kemudian yang ke-11, termasuk pahala mengkafil anak yatim adalah mengkafil anak yang orang tuanya tidak jelas. Anak orang tuanya tidak jelas. Jadi anak-anak yang terlantar orang tuanya tidak jelas. Mungkin anak yang dibuang oleh bapaknya, dibuang oleh ibunya. Itu ada fatwa dari Lajnah Daimah ulama-ulama besar bahwasanya hukumnya itu sama dengan anak yatim. Majhulin nasab fi hukmil yatim. Anak yang nasabnya tidak jelas, anaknya orang dibuang, ya, tidak tahu siapa bapaknya, tidak tahu siapa ibunya, itu sama dengan anak yatim. Jadi kalau ibu mengadopsi itu sama dengan mengkafil anak yatim. Tapi dengan catatan kalau dia sudah paham, dia sudah balik, harus dijelaskan bahwa kita bukan orang tuanya dan nanti juga berlaku hukum mahram, tidak boleh berduaan, tidak boleh salaman, lalu lawan jenis. Tapi mengasuh dia, mengkafil dia seperti mengkafil anak yatim. Baik. Kemudian yang ke-12 adalah kalau ini nasihat untuk anak-anak yatim. Jadi walaupun yatim jangan kecil hati. Jadi ibu kalau ketemu anak yatim itu dibesarkan hatinya ibu-ibu. Walaupun kamu yatim jangan kecil hati. Banyak orang besar yang mereka itu adalah anak yatim. Contohnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Dia lahir sudah tidak punya bapak. Bahkan menurut para ulama, Nabi Musa itu juga yatim. Nabi Musa itu yatim. Kemudian juga para sahabat Nabi, sahabat Zubair bin Al-Awwam yang terkenal luar biasa, pejuang, dia juga yatim. Sahabat Abu Hurairah, dia juga yatim. Sahabat Salman Al-Farisi, dia juga yatim. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, itu juga yatim. Sufyan Ats-Tsauri ibunya single parent, ya. Ibunya bilang kepada anaknya, wahai anakku, ya, silakan kamu cari ilmu. Biar ibu capek tidak apa-apa, ibu mau kerja, yang penting kamu cari ilmu. Subhanallah. Kemudian kata ibunya, kalau kamu sudah menulis 10 hadis, kamu periksa dirimu. Kamu tambah semangat atau tidak, tambah manfaat atau tidak. Kalau kamu tambah semangat, tambah manfaat, teruskan. Kalau enggak, berhentilah. Ternyata dia tambah semangat, ya, tambah bermanfaat, dia terus belajar dan jadi ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ibunya rela capek, ya, menghidupi anaknya. Kemudian juga banyak pemimpin-pemimpin besar, ulama-ulama besar, termasuk Al-Qadhi Abu Yusuf yang terkenal di mazhab Imam Abu Hanifah, itu juga yatim. Ya, bahkan menurut di sini juga ulama-ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Imam Bukhari, ya, Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar As-Suyuti, bahkan yang mendirikan Daulah Umayyah di Andalus, Abdurrahman bin Muawiyah, termasuk Tariq bin Ziyad, Imaduddin Az-Zinki, orang-orang hebat, mereka semuanya anak yatim. Termasuk ulama-ulama kontemporer. Kalau ibu pernah dengar Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, gurunya ulama di Timur Tengah, itu juga yatim. Jadi yatim itu bukan berarti bencana. Kemudian juga Syekh bin Baz, itu juga yatim. Jadi yatim bisa jadi orang besar. Wallahu a'lam. Itu dulu materi dari saya. Monggo kita ada banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Nanti berikutnya kita masuk bab baru, dusta atas nama Nabi. Itu juga penting ibu-ibu. Termasuk kita men-share hadits-hadits yang kita tidak tahu derajat hadits itu. Bahkan kadang haditsnya hadits palsu. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau
Poin 10, Abdullah bin hadisnya tadi itu. Orang yang penyayang disayang oleh zat yang penyayang. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan juga hadis ini, alhamdulillah, saya punya sanad bersambung sampai ke Nabi hadis ini. Ketika saya ke India, saya ketemu ulama ahli hadis Mufti Abdul Qasim Nu'mani. Kami minta sanad kepada beliau dan secara khusus kami diberi sanad ini. Kalau di dalam ilmu hadis istilahnya al-musalsal bil awaliyah, yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Itu setiap perawi mengatakan ada hadithun, ada awal hadithin sami'tu minhu. Ini adalah hadits yang pertama aku dengar dari dia. Dan saya pun juga mengatakan begitu. Ini adalah hadits yang pertama saya dengar dari Mufti Abdul Qasim Nu'mani. Beliau seorang guru besar di Sekolah Tinggi Deoband ini. Dan ini juga merupakan motivasi agar kita punya sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang itu dahsyat. Pelacur minum anjing, kasih minum anjing, oleh Allah diapakan? Diampuni dosanya. Allah berterima kasih kepada dia dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Karena apa? Sayang. Walaupun sayang kepada anjing, ini binatang najis mughal Allah. Kalau kena kita, air liurnya dicuci 7 kali, salah satu campur tanah. Tapi saya nggak lihat dia mau anjing, dia mau siapa. Yang saya lihat adalah dia makhluk hidup. Dia makhluknya Allah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan sekarang dia sedang kehausan. Timbul sifat rahmat, dilepas sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil air, diberikan kepada anjing dengan ikhlas. Dosanya diampuni Allah, Allah berterima kasih kepadanya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Usahakan kita punya sifat kasih sayang. Jangan lihat orang kafir, orang mukmin. Ya, misalnya begini, Bu. Ada amalan kelihatannya sepele, tapi bisa jadi amal yang besar. Kita kadang naik mobil atau naik sepeda motor, mobil aja naik mobil. Itu kadang ada orang mau nyampur, atau ada orang mau lewat gitu kan. Coba Ibu berhenti saja. Seneng apa enggak lagi itu? Waduh, seneng banget, luar biasa. Itu amal kelihatan kecil, tapi orang itu merasa dihormati, merasa tersanjung. Paling kita berhenti berapa detik sih? Dan saya selalu berusaha berhenti, kecuali kalau mungkin saya terlanjur cepat mobilnya dan dia juga mendadak. Tidak mungkin saya ngerem kan, bahaya. Karena kalau saya ngerem mendadak, bahaya dari belakang, sikat dari belakang nanti. Kalau saya lagi tidak terlalu ngebut dan di belakang juga tidak ada mobil terlalu dekat, saya selalu persilakan. Ya, saya berhenti dulu, saya nyalakan lampu 2 itu. Itu senangnya bukan main. Dia merasa tersanjung itu. Sampai kadang saya disembah-sembah begini. Iya, saking apa? Senangnya itu. Dan saya tidak lihat apakah dia muslim ataukah dia kafir, ataukah dia orang yang tidak pakai jilbab. Kadang mungkin dia orang pakai pakaian ala kadarnya. Saya tidak lihat itu. Yang saya lihat adalah dia makhluk Allah, dia manusia, dia butuh jalan, dia butuh lewat. Saya beri kesempatan dia untuk lewat. Jangan kemudian puas jilbaban terus lain. Tidak usah. Itu ceritanya lain, Bu. Ya. Ini juga kadang kita dakwah dengan cara gini pun orang bisa tertarik. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan ada yang lainnya. Yang ditanyakan tadi apa, Bu? Ditanya tadi riwayatnya maksudnya. Iya, riwayat. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Monggo silakan ada yang lainnya. Monggo silakan. Kadang-kadang transaksi dua harga. Iya. Nah di pasar itu kan ada beberapa pedagang yang kalau misalnya kita beli timbangannya misalnya 6 on, itu yang setengah kilo itu dihitung harga kiloan, terus yang 1 on itu dihitung harga beda. Jadi jualan apa misalnya? Jualan bawang ya Ustaz ya. Bawang, jualan bawang. Bawang yang saya suruh timbang, saya ambil ternyata timbangannya 6 on.
Ya. Dia bilang, Bu, pas-pasin aja sekilo, nggak mau, saya seadanya aja, saya bilang. Nah, ini aja, ibu beli 6 on. Iya, Ibu beli 6 on. seadanya aja. Kalau gitu harganya cuma mahal ya Bu, karena yang setengah kilo, yang 5 on, harga kiloan, terus Iya. yang soal itu harganya yang itu harga seon-onan. Iya. Kalau saya bilang, saya kan nggak beli 1 on, karena saya beli 6 on. Iya, ibu beli 6 on, harganya berapa? Tapi hitungannya, nggak bisa. Bukan tapi, harganya berapa ibu beli? Ibu beli harga berapa? 35.000 sekilo ya Ustaz. Kalau on-onan itu harganya 40.000. Jadi Iya. yang setengah kilo. Iya, yang saya tanyakan, ibu beli 6 on. Ketika ibu ngomong sama orang itu, sepakatnya berapa harganya? Akhirnya sama dia dihitung yang setengah kilo. Iya, dan sepakatnya berapa? To the point aja, biar ada muter-muter. Iya, berapa itu ya? Berarti kalau yang seon 4.000, berarti jadi 19.000. Ya, jadi saya beli bawang 6 on 19.000, gitu kan? Ada masalah? Bukan ini ya, bukan dua harga. Enggak, dua harga bukan itu maksudnya. Itu sudah pernah kita bahas. Dua harga itu ada beberapa penafsiran. Ya, penafsiran yang pertama, kalau kontan 1 juta, kalau tempo 1,5 juta. Ini ada menafsirkan sebagai dua harga, tidak boleh. Tapi kebanyakan ulama bilang tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ini kontan 1 juta, tempo 1,5 juta, lalu dia ngambil tanpa menyepakati, ngambil kontan atau ngambil tempo, ngambil cash atau ngambil kredit, itu baru dua harga. Tapi ketika dia ngambil dan memastikan, baik saya ambil cash 1 juta, satu harga, bukan dua harga. Jadi tidak apa-apa, boleh. Ya. Soal ketika 1 kilo harganya sekian, kalau on-onan itu apa namanya, penjual punya harga tertera. Yang penting ibu ketika beli jelas transaksinya. Saya beli 6 on, harganya 20.000. Jadi penjualnya bilang ini 6 on 20.000. Gimana mau Bu? Mau? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Satu harga ini. Jelas? Monggo silakan ada yang lainnya. Monggo silakan Bu Dokter. Batasan umur anak yatim. Batasan Umur yang dinamakan anak yatim berapa? Ada tulisannya. Jadi anak yatim itu ada tandanya, ada umurnya. Kalau ada tanda umur berapa saja, maka dia termasuk bukan yatim lagi karena balik ya, tanda balik. Itu tandanya ada ya, keluar air mani. Umur berapa saja dia mimpi keluar air mani, sudah balik. Kemudian yang kedua, nabatu syakril ana, tumbuh bulu keras di sekitar kemaluan. Itu juga tanda dia balik. Kalau perempuan ada lagi tambahan, yaitu keluar darah ada tanda ini, berarti dia sudah balik, umurnya berapa. Kalau ternyata tidak ada tanda, maka ditunggu sampai umur 15 tahun. 15 tahun pakai hitungan hijriyah. Jadi umur itu kalau tidak ada tanda Bu ya. Kalau tidak ada tanda. Kalau ada tanda ya sudah balik walaupun belum 15 tahun. Baik, monggo silakan kalau ada yang lainnya, kita masih ada waktu. Silakan. Yang depan dulu, monggo. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini poin yang ke-11 Ustaz, anak orang yang tidak jelas. Sebaiknya kita tuh ngambil anak yatimnya bagaimana Ustaz? Ngambil apa? Ngambil anak yatim sebaiknya bagaimana? Ngambil anak yatim sebaiknya bagaimana? Maksudnya gimana? Saya belum paham. Maksudnya itu yang mana? Itu yang nomor 11 tadi itu mungkin kasusnya anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Kadang ada orang tua itu anaknya dibuang, mungkin dia zina atau apa. Nah itu
hukumnya seperti anak yatim. Nggak apa-apa ya kita ambil. Nggak apa-apa, boleh. Itu namanya adopsi anak. Adopsi anak itu boleh, tapi nasabnya jangan dirubah. Jadi mengadopsi anak itu boleh, yang tidak boleh itu nanti nasabnya dirubah. Lalu ibu bilang ini anakku, bahkan di aktenya itu binnya bin suaminya ibu. Tidak boleh, itu kan berarti memasukkan apa? Nasab. Boleh mengadopsi anak itu boleh. Kan di sini nggak jelas umpamanya anaknya anak siapa, anaknya Iya, kalau nggak jelas, ketika anak sudah paham, sudah siap untuk diberitahu, harus diberitahu, nggak boleh dibiarkan. Jadi tunggu dia sampai siap dulu, diberitahu bahwa ceritamu dulu seperti ini. Ya, mungkin kaget, kayak sambar petir, tapi harus disampaikan, Atau mungkin dia dikondisikan dulu sampai mentalnya kuat, ya. Mungkin digiring-giring dulu gimana caranya, baru diceritakan. Saya bukan bapakmu, dia juga bukan ibumu. Ceritanya seperti ini. Harus itu, tidak boleh memasukkan dasar. Jelas? Lalu, monggo silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, misalkan anak yatim itu kondisinya miskin, Ustaz. Kemudian Kenapa anak yatim? anak yatim itu miskin dari keluarga Miskin, yang ya. miskin. Iya. Terus kemudian usia 10 tahun dia sudah balik, misalkan seperti itu. Iya. Nah itu kan kalau kita menyantuni ini berarti namanya bukan menyantuni anak yatim lagi ya, berarti membantu fakir miskin. Betul. Oh, gitu. Jadi misalnya dia itu umur 10 sudah ihtilam dan mimpi basah itu kan. Secara hukum syar'i namanya bukan anak yatim lagi. Tapi kalau ibu nyantuni dia, ya masuk untuk apa tadi itu? Kaum lemah, fakir miskin. Tapi sudah bukan yatim lagi, Jadi yatim itu khusus sebelum balik. Jadi mungkin keutamanya bukan keutamanya menyantuni anak Ya yatim. tentu keutamanya berbeda. Berbeda. Kalau yatim kan keutamanya plus kan, ada plusnya. Nah ini plusnya kurang. Kan tadi disebutkan ada hadis Nabi riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nabi bilang apa? La yutma ba'da al-ihtilam. Tidak ada istilah yatim kalau anak sudah mimpi. Demikian. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada lagi. Tafadhol. Yang ditanyakan kalau saya ada waktu 6 menit. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Kemudian permasalahan fikih itu banyak perbedaan pendapatnya, banyak beda pendapat. Saya khawatirnya itu ibu-ibu kemudian nyari di Google, ya, dan di Google kok pendapatnya beda. Jadi memang gitu. Kalau ibu mau, ibu saya kasih kitab namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Fikih lintas madhab. Satu masalah diterangkan madhab Hanafi seperti ini, Maliki seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Ya. Di dalam madhab Syafi'i pun ada beda pendapat. Sesama Syafi'i beda pendapat, sesama Hambali beda pendapat. Ada berapa pendapat itu? Belum lagi pendapat madhab Dhahiri dan madhab yang lain. Karena kalau kita baca itu hasilnya adalah apa? Umat pusing. Betul itu. Karena itu tidak sedikit ulama-ulama itu ketika masalah fikih kadang mereka berubah-ubah pendapat. Bukan karena pelitian, karena apa? Fikih ini ilmunya luas kayak lautan. Ya. Imam Syafi'i saja ketika beliau berada di Irak, lalu beliau hijrah ke Mesir, itu hampir semua fatwanya dirubah. Sehingga ibu akan
akan mendapati di madzhab Syafi'i itu ada qaul qadim, pendapat lama ketika di Irak, dan qaul jadid ketika di Mesir. Bukan pelin-pelan, itu pinter. Karena apa? Situasi, kondisi, ilmunya berkembang terus. Imam Ahmad bin Hanbal itu kadang satu masalah, satu masalah ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Orangnya satu, masalahnya satu. Apakah pelin-pelan? Enggak. Itu apa? Itu namanya pinter, cerdas, sangat hati-hati. Seperti itu. Nah, kalau ibu belajarnya dari Google, bingung nanti. Karena apa? Karena Google Medsos itu adalah penggiringan opini. Siapa yang kuat dalam menggiring opini, maka dia yang menang di medsos. Belum tentu benar. Nah, kalau kita dalam beragama ikut medsos, berarti kita dalam beragama ikut opini. Yang opininya menang kita ikut. Ngaji dari kita, jadi kita tahu pendapat seperti ini, seperti ini. Betul ibu. Saya semakin mendalami ilmu, semakin banyak ragu-ragu. Artinya apa? Semakin banyak hati-hati. Karena terlalu banyak perbedaan pendapat, terutama masalah-masalah yang di sana tidak ada hadits yang sahih dan sharih, yang ijtihad. Yang namanya ijtihad, banyak ijtihad itu macam-macam. Demikian. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.